Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Harus sehat. Semangat? Harus semangat. Mari sebelum kita bersama-sama dengan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang boleh Kamu lalui, untuk setiap nafas kehidupan yang terus Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merefleksikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 22. Matius 22 ayat yang pertama hingga ke-14. Matius 22 ayat yang pertama hingga 14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang-orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian pembaca firman Tuhan bagi kita, tidak hanya baca, melainkan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sebagai manusia, sebagai orang, sebagai ciptaan Tuhan, ketika kita menerima sebuah undangan untuk menghadiri sebuah pesta, apalagi pesta tersebut adalah pesta yang mewah, pesta yang megah, apalagi yang mengundang adalah seorang raja. Masa raja deh, kalau kita di sini bagaimana yang mengundang adalah seorang bupati atau seorang presiden. Wah, pastinya kita dari jauh-jauh hari mempersiapkan diri, membeli baju yang bagus, menyiapkan waktu, menulis agenda agar kita tidak terlewat jadwalnya. Pokoknya kita benar-benar mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Harus cantik, harus ganteng, harus wangi, dan sebagainya. Pasti kita seperti itu kalau diundang ke dalam sebuah pesta, apalagi yang mengundang, wah, orang hebat. Namun yang terjadi dalam kisah bacaan kita pada hari sungguhlah ironis. Seorang raja mengundang banyak tamu untuk menghadiri pesta perkawinan anaknya. Namun tidak seorang pun tamu yang hadir di dalam perjamuan tersebut. Ada-ada saja alasan mereka untuk
menolak, ada yang ke ladang, ada yang mementingkan urusan mereka sendiri, bahkan ada yang dengan kasar menganiaya serta membunuh utusan-utusan yang menjemput orang-orang yang hendak datang ke pesta tersebut. Jelas sikap ini mereka yang sungguh-sungguh meremehkan raja. Diundang kok nggak mau datang. Orang Parsia itu betul-betul meremehkan undangan yang ditawarkan pada saat itu. Dan ini sama saja dengan sebuah pemberontakan, menolak adanya ajakan untuk diundang. Tidak ada hukum yang lebih pantas daripada ditumpas habis. Kalau kita baca ayat 7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukan ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Saking menggebu-gebui perasaan raja pada saat itu. Kini undangan perjamuan kerajaan surga disebarkan lagi pada setiap orang yang bukan tamu terhormat. Raja menyatakan anugerahnya kepada rakyat, namun sekali lagi ada banyak di antara rakyat yang tidak merespon dengan tepat. Mereka datang tanpa mempersiapkan diri dengan baik. Mereka datang dengan sembarangan. Mereka datang dengan seadanya saja, dengan pakaian seadanya saja. Seakan-akan perjamuan kerajaan tersebut tidak lebih daripada warung makan pada umumnya. Ya udah, datang dengan pakaian seadanya, dengan seenak saja. Dan orang itu pun juga harus tersingkir. Di sini kebaikan dan anugerah Allah mahal harganya dan menurut pertobatan serta komitmen yang sepadan pula. Yesus melalui perumpamaan ini dalam bacaan kita membuat sebuah perumpamaan memperingatkan dengan keras bahwa anugerah Allah tidak boleh dipermainkan. Anugerah Allah memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti murahan. Setiap orang yang menyepelekan akan membayar mahal, yaitu ditolak Tuhan. Seperti yang dalam bacaan kita dalam ayat 13, lalu kata raja kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini merupakan sebuah perumpamaan ketika Yesus mengundang setiap kita untuk datang ke dalam kerajaan-Nya. Banyak orang yang masih menyibukkan diri, tidak mau untuk datang. Tapi ada juga yang datang, tapi dengan seenaknya saja. Justru di sini Tuhan Yesus ingin melihat bahwa ketika kita diundang, walaupun kita dengan keadaan yang biasa-biasa, tapi tetap memiliki hati yang tulus, bukan hati yang sembarangan. Karena Tuhan ingin melihat bagaimana kesetiaan kita kepadanya. Dan undangan ini adalah wujud dari cinta kasih Tuhan kepada setiap kita. Tuhan mengundang kita sekarang agar kita bisa menghadiri pesta tersebut dan merasakan bahwa ini loh, hidangan-hidangan tersebut yang telah Tuhan siapkan adalah merupakan kasih dari Tuhan itu sendiri. Tetapi kita sebagai manusia seringkali menolak untuk mencicipi kesetiaan Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita bersama-sama ketika Tuhan telah mengundang kita untuk hadir ke dalam hadiratnya, kita harus siap. Dengan bagaimana? Dengan kita menyiapkan hati kita, menyiapkan seluruh iman kita agar kita tetap setia dan tulus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu begitu indah. Biarlah kami Tuhan sebagai ciptaan-Mu tetap mau untuk menerima undangan-Mu ke dalam kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami ketika kami sudah mulai keluar jalur dari kasih sayang-Mu. Dan Tuhan, saat ini Tuhan kami hendak berdoa bagi orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka pemulihan, sehingga dalam keadaan sakit penyakit Tuhan mereka dapat kembali pulih, dapat kembali sembuh. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami kehidupan yang baik, serta Tuhan yang membimbing setiap pekerjaan-pekerjaan dan ladang-ladang kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.